Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi modul 11, koneksi antar materi. Saya Siti Andriana dari CGP Angkatan 11 Kota Dumai, Provinsi Riau. Pada CGP Angkatan 11 ini, saya didampingi oleh fasilitator Bapak Risdianto SPD dan pengajar praktik Ibu Asma Nelsi SPD MPD. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terbayang di dalam benak kita sebagai seorang pendidik. Pendidikan dan pengajaran itu tidaklah sama. Mengapa ya? Pengajaran yaitu bagian dari pendidikan. Pengajaran juga bagian dari proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup peserta didik secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya menuntun, yaitu memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki peserta didik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan juga menciptakan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitasnya dan mandiri. Nah, apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang peserta didik sebelum mempelajari modul 11? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya melakukan proses pembelajaran. Dengan cara yang pertama, cukup memberi materi pelajaran. Yang kedua, pembelajaran lebih banyak berpusat pada guru. Kemudian yang ketiga, materi yang saya sampaikan saya prioritaskan itu tuntas. Yang keempat, tidak terlalu memahami karakter peserta didik. Yang kelima, fokus pada kognitifnya saja. Yang keenam, saya menyamaratakan kemampuan peserta didik saat proses pembelajaran. Yang terakhir, asesmen anak yang penting sampai pada KKM saja. Setelah saya mempelajari modul 1.1 berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merasa ada yang perlu saya benahi dalam mengajar dan proses yang saya jalani dalam proses pembelajaran selama ini. Yang pertama, pembelajaran yang menyeluruh. Seharusnya saya maksimal dalam memperhatikan potensi belajar peserta didik, baik dari segi kognitifnya, sosial, psikomotor, atau bahkan spiritualnya. Yang kedua, memerdekakan peserta didik. Seharusnya saya memberikan peserta didik peluang untuk mengekspresikan diri baik dalam umpan balik pembelajaran maupun dari segi kreativitasnya. Yang ketiga, guru sebagai role model dan fasilitator pembelajaran. Sebagai guru sudah sepantasnya kita memberikan ruang bagi peserta didik, memahami karakter mereka dan memahami potensi mereka dalam belajar. Yang terakhir, mendidik peserta didik dengan hati. Hanya hati yang tulus dan ikhlas yang akan terus memompa rasa sabar dan gigih dalam mendidik. Nah, bagaimana implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa kita terapkan di kelas? Implementasi pembelajaran yang bisa kita lakukan di kelas. Pertama, mengenali karakter peserta didik sesuai dengan latar belakangnya masing-masing. Kemudian, menjalin komunikasi yang baik dan saling menghargai. Kemudian, merancang pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran, berpikir kritis, komunikasi, kreatif, dan kolaborasi sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, proses pembelajaran tidak menuntut, tetapi menuntun. Selanjutnya, melakukan kegiatan refleksi dan evaluasi dari tiap pembelajaran agar mengetahui hal apa yang perlu ditingkatkan dan hal apa yang baik diterapkan konsisten pada rekan sejawat maupun peserta didik. Nah, ini adalah beberapa contoh dari kegiatan peserta didik,
baik dari kebebasan berkreativitas, kebebasan berpendapat, kemudian umpan balik dalam proses pembelajaran, dan memberikan apresiasi atas kerjasamanya bersama dengan guru mata pelajaran yang ada di kelas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.